Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil seorang tokoh ilmuwan yang bernama Galileo Galilei. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami terus rindu akan firman-Mu. Kami mau belajar dari firman-Mu dan kami mau belajar dari seorang tokoh bernama Galileo Galilei. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita pada saat ini dari Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-48 bunyinya seperti demikian. Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Bapak Ibu sekalian, Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan, revolusioner, ahli matematika, dan seorang astronom. Ia dijuluki sebagai Bapa Fisika Modern yang membawa kita lebih dekat dengan benda-benda langit melalui teleskop dan teori visioner tentang tata surya. Nah, Bapak sekalian, ideologi ilmiah Galileo yang canggih itu baru diterima oleh para ahli dan banyak orang pada awal abad ke-19 sampai saat ini. Tapi sayangnya adalah bahwa seluruh karyanya diterima dan diakui oleh banyak orang setelah Galileo meninggal dunia pada tahun 1642. Bahkan semasa hidupnya Galileo kerap dikritik dan diejek karena pemikirannya yang sangat berbeda dan bertentangan dengan pandangan agama dan keyakinan masyarakat umum pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada banyak juga tokoh-tokoh yang baru terkenal, dipuji, dan dikenang setelah mereka semua meninggal. Dan salah satu tokoh tersebut adalah Tuhan Yesus. Nah, Bapak sekalian, semasa hidup di dunia ini, Tuhan Yesus sering mengalami penolakan. Kuasanya tidak diakui. Semuanya terjadi karena salah satunya adalah latar belakang keluarganya yang sangat sederhana. Latar belakang keluarga sering membuat Tuhan Yesus diragukan sebagai seorang berkualitas. Pengajarannya sering dianggap sesat dan membahayakan iman orang banyak. Baru setelah Tuhan Yesus mengalami kematian di kayu salib, orang merasa terpukul seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sangat sulit bagi seseorang mau berkarya. Mengapa? Karena sebuah karya tidak selalu mudah untuk diterima oleh banyak orang. Tidak jarang orang yang mau berkarya perlu berjuang lebih keras lagi untuk membuktikan kualitas pekerjaan dan karyanya itu. Tentu karya yang berkualitas tidak akan pernah terjadi kalau orang yang berkaryanya itu mudah menyerah dan putus asa. Oleh karena itu, ketika kita mau berkarya, kita tidak boleh mudah kalah, menyerah, dan putus asa. Jangan juga kita khawatir atas omongan orang lain. Terpenting adalah motivasi kita harus murni dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Teruslah berkarya dan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.